Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 adeh jemala. Jaro lon 10 di adeh ubun. Sambut salim lun rekan saudara. Salam perjumpaan bersama saya MY Bombang dari Parlok TV dalam edisi Fakta, Sejarah dan Latar Belakang Konflik hingga lahirnya Partai Politik Lokal Aceh. Konflik Aceh dengan pemerintah pusat sudah menjadi sejarah yang tak terlupakan. Status Aceh sebagai provinsi dicabut dan Aceh menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemangku jabatan Presiden RI Mr. Asad dan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Trito Projo. Ketidaksabaran akibat kekecewaan inilah yang telah melahirkan perlawanan bersenjata pada tahun 1953. Di masa revolusi fisik, Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang merdeka yang tidak dapat dikuasai oleh Belanda. Rakyat Aceh juga memberi bantuan finansial bagi perjuangan menegakkan Indonesia merdeka, seperti menyumbang sebuah pesawat terbang Dakota. Sehingga pada tahun 1948, Presiden Soekarno menyebut Aceh sebagai daerah modal bagi Indonesia. Ketika Yogyakarta diduduki dan Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda. Aceh menjadi basis utama perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Di masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, Sidang Staf Gabungan Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tanggal 20 Maret 1949 yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bre, Aceh sepakat menolak ajakan Tengku Mansur untuk bergabung dengan negara Federal Sumatera, menolak memproklamirkan Aceh sebagai negara sendiri dan memilih tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sayangnya, penguasa Indonesia tidak mengerti jiwa bangsa Aceh. Status Aceh sebagai provinsi dicabut, menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Inilah bibit pertama ketidakpercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat di Jakarta. Kekecewaan inilah yang telah melahirkan perlawanan bersenjata pada tahun 1953, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang dipimpin oleh Tengku Daud Bre. Perjuangan tidak langsung surut dengan adanya pemberontakan DITII di Aceh. Pada tahun 1974, Aceh kembali merasa kecewa kepada pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Hak keistimewaan Aceh pun gugur. Rasa kecewa ini selanjutnya diperparah dengan ketidakadilan, teror, dan siksaan fisik serta psikis oleh rezim Orde Baru. Kekecewaan lainnya Aceh terhadap pemerintah pusat, yaitu dalam hal pembagian hasil sumber daya alam kepada Aceh, serta tidak adilnya terhadap program pembangunan Orde Baru yang menempatkan penduduk lokal sebagai penonton. Pada tahun 1969 di Aceh Utara ditemukan ladang gas yang depositnya diperkirakan dapat dieksplorasi selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 1971, rezim Orde Baru memberikan hak pengelolaan ladang gas Arun secara joint antara Pertamina, Mobil Oil Indonesia, dan Jilko Jepang. Kilang gas dengan label PT Arun beroperasi mulai tahun 1977 dengan nilai produksi rata-rata per tahun 30 miliar dolar Amerika. Selain itu, dari zona industri Losmawe, Aceh Utara, masih ada PT Pupuk Iskandar Muda, PT Aceh ASEAN, dan PT Kraf Aceh. Jelas menyumbang dana dalam jumlah miliaran rupiah kepada Jakarta. Belum lagi hasil produksi hutan Aceh yang melimpah
yang pada tahun 1997 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah per tahun. Hanya saja, kekayaan itu tidak memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Kucuran Jakarta untuk membangun Aceh juga begitu kecil. Dalam APBD tahun 1997-1998, Aceh hanya menerima bagian sekitar 150 miliar per tahun. Pada tahun 1974, muncul upaya untuk memperoleh perimbangan keuangan yang memadai bagi pembangunan Aceh, khususnya dari hasil minyak dan gas bumi. Namun usaha ini kembali tidak mencapai hasil. Rezim Orde Baru Soeharto yang militeristik dan otoritas, yang tidak mengenal demokrasi, kecuali dalam hal tafsiran yang integralistik, itu pun menodai kehormatan Aceh. Pada tanggal 4 Desember 1976 muncullah gerakan nasionalisme Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Dr. Hasan Muhammad Ditiro untuk menuntut pisah dari Republik Indonesia, ingin mendirikan negara Aceh Sumatera. Arus utama ideologi yang dipakai merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Republik Indonesia. Karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Belanda mengalihkan otoritas Aceh kepada Indonesia, sementara Belanda tidak pernah memiliki Aceh. Inilah alasan utama dari gerakan Aceh Merdeka atau GAM, memperjuangkan dan meneruskan negara yang pernah dibangun oleh para indaku atau nenek moyang. Pada pertengahan tahun 1990, karena memuncaknya pemberontakan, Jakarta mengirimkan pasukan Kostrad ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu hingga tahun 1998, Aceh dianggap sebagai daerah operasi militer atau DOM, dan disitulah diberlakukan hukum darurat perang. Pada tanggal 4 Februari tahun 1999, Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau mendeklarasikan berdirinya Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Sejak saat itu, SIRA mengadakan serangkaian mobilisasi massa untuk mendukung referendum. Pada tanggal 8 November 1999, di bawah komando Presidium SIRA Muhammad Nazar, hampir 2 juta warga Aceh berkumpul di Banda Aceh, menggelar sidang umum masyarakat pejuang referendum. Tujuannya untuk menghasilkan opsi merdeka atau tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sikang ipatah lain-lain na mengganto, si bungong nang do sabi-sabi dah pulang. Besah dan dawit umang bungong, hai ado si bungong nang do golon do malam. Mala-mala si tangke kemang-kemang siri bebe sabi-sabi ngubelan si gom donya. Pada Oktober tahun 2001, 3 hari setelah dibebaskan dari penjara, Muhammad Nazar langsung pergi memenuhi undangan untuk keliling Amerika dalam rangka speaking tour. Selama di Amerika, Muhammad Nazar memberikan kuliah umum di sejumlah universitas terkenal seperti Universitas Harvard, Universitas Webster College, dan lain-lain. Muhammad Nazar sempat mendatangi kantor PBB di New York untuk menjelaskan persoalan Aceh, termasuk ia meminta agar nama GAM dihapus dari daftar sebagai teroris. Karena menurutnya, selama GAM masih dicap sebagai teroris, maka
potensi damai yang dimediasi oleh internasional tidak akan sempat terwujud. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, gempa dan tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 menjadi korban jiwa selain harta benda. Masyarakat luar Aceh seluruh Indonesia ikut membantu, bahkan masyarakat dunia ikut turun tangan. Gempa tsunami gelombang raya ialah orang gulung kampung angkuta. Urang dumate muruto ribe muthe pate manyet hanta. Ladu mutangko dicung bagaye, ladu mupate ngan harta benda. Ladu hairakan pakaian hanle kahabirle buat ialah utba. Ladu kaputu sampai hanale sayang abo hati ladu putu fa. Ladom hairakan jiron ulaun manyana mengapung jipajule. Ladom hairakan jiron udaran nanyang han mupat sampo onohat hana muhoka. Nyang mentang hudep kahabe cerebre anu hanale ladom gadah ma. Ladom pola ko bino hanale anu bohate tan ayah poma. Wata daingat pede bukan le habe dum cerebre hudep lam donya. Nyang ladum hudep harta tan le hanco dum rele buat ialah utba. Bah pemenan wahai rakan lethat ragam urang cok laba. UU-PA adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara RI dengan GAM yang dikenal dengan MOU Helsinki. Persetujuan pengesahan rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlangsung pada tanggal 11 Juli tahun 2005 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 1 Agustus tahun 2006. UU-PA inilah yang menjadi dasar hukum adanya partai politik lokal atau Parlo di Aceh. Untuk dipilih atau memilih DPR RI dan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Aceh hanya boleh menyalurkan hak demokrasinya melalui partai politik nasional. Sementara melalui partai lokal, masyarakat Aceh hanya boleh menyalurkan hak demokrasinya untuk dipilih atau memilih DPRK, DPRA, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rekan Sederam 2, inilah profil 6 partai politik lokal Aceh peserta pemilu tahun 2024. 1. Partai Nanggro Aceh atau PNA. PNA didirikan oleh Gubernur Aceh periode 2007-2012 Irwandi Yusuf pada tanggal 24 April tahun 2012. Irwandi kini menjabat sebagai Ketua Umum. Pada tahun 2017, partai yang dulunya bernama Partai Nasional Aceh ini mengubah namanya menjadi Partai Nanggro Aceh. PNA sudah 2 kali mengikuti pemilu, yaitu pada tahun 2014 memperoleh 3 kursi DPRA dan tahun 2019 memperoleh 6 kursi DPRA. Namun sayangnya, konflik internal Partai PNA karena persoalan dualisme kepemimpinan saat ini
antara versi kubu Irwandi dengan kubu versi Samsul Bahri alias Tiong hingga kini masih berlanjut. 2. Partai Generasi Aceh Mesabohat dan Takwa atau Partai Gabtat. Partai Gabtat berdiri pada tahun 2007. Sebelum berbentuk partai, Gabtat merupakan yayasan pendidikan. Pada pemilu tahun 2024 mendatang, Partai Gabtat lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 19. Menurut Tengku Ridwan M. Nur, Ketua Partai Gabtat, Kota Banda Aceh, keberadaan Partai Gabtat di Aceh untuk menyelamatkan umat Islam dan memperjuangkan agama Islam. Partai Gabtat saat ini dipimpin oleh Al-Mukarram Tengku Haji Ahmad Tajuddin atau akrab disapa Abi Lampisang sebagai Ketua Umum dan Tengku Bahauddin sebagai Sekjen. 3. Partai Darul Aceh atau PDA. Dikutip dari AJNet, Partai Daulat Aceh atau PDA didirikan tahun 2007 oleh Dewan Pendiri yang terdiri dari Harmen Nurikmar, Lem Faisal atau Tengku Faisal Ali, Abu Panton atau Tengku Ibrahim Bardan, Abuya Nasir Wali, Abu Mudi, Abah Asnawi Lamno, Abon Selimum, dan ulama lainnya. Menurut informasi yang beredar, sekarang PDA sudah ada 3 versi, yaitu Partai Daulat Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Daerah Aceh, dan kini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh atau PDA. PDA yang pada pemilu tahun 2019 lalu memperoleh 3 kursi di DPRA, sekarang berada di bawah naungan Tengku Muhibbus Sabri Awahab atau Abi Muhib sebagai Ketua Umum. Sementara Syah Minan Zakaria didapuk sebagai Sekjen. 4. Partai Aceh atau PA. Partai Aceh mulanya bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka dan sempat berganti nama menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Dikutip dari laman resminya, Partai Aceh berdiri pada tanggal 7 Juni tahun 2007. Menyusul diterimanya surat mandat atau MOU Helsinki pada tanggal 8 Februari 2007. Pada pemilu tahun 2009, Partai Aceh berhasil menguasai parlemen dengan perolehan 33 kursi di DPRA dari 69 kursi yang tersedia. Pada pemilu tahun 2014, Partai Aceh memperoleh 29 kursi di DPRA dari 80 kursi yang tersedia. Sementara pada pemilu tahun 2019, Partai Aceh memperoleh 18 kursi di DPRA dari jumlah 81 kursi yang tersedia. Sejak tahun 2007 hingga saat ini, Partai Aceh masih dipimpin oleh Muzakir Manaf atau Mualim sebagai Ketua Umum. 5. Partai Adil Sejahtera atau PAS Aceh. Dilansir dari situs resmi KPU, PAS Aceh merupakan partai lokal Aceh kedua yang memperoleh SK dari Kanwil Kemenkumham pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Namun demikian, sebagai partai lokal terbaru, Partai PAS resmi dideklarasikan pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Partai ini dibesut oleh sejumlah tokoh dari kalangan ulama, antara lain Tu Bukaini sebagai Ketua Umum, Muhammad Zikri sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hamdan Budiman sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Menurut beberapa sumber, Partai PAS Aceh ini tidak ada hubungannya dengan nama Organisasi Persatuan Aceh Serantau atau PAS, pimpinan Ahyar Kamil SH. 6. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh atau Partai Sira. Partai Sira lahir dari organisasi gerakan sipil pada tanggal 4 Februari tahun 1999 untuk memfasilitasi perjuangan secara damai selama bertahun-tahun. Maka pada mulanya bernama Central
Informasi Referendum Aceh, disingkat SIRA. Lalu kemudian, sebagai partai politik yang didirikan oleh para tokoh aktivis dengan inisiatornya Muhammad Nazar dan kawan-kawan, Partai SIRA resmi dideklarasikan pada tanggal 10 Desember tahun 2007. Saat ini Partai SIRA dipimpin oleh Muslim Samsuddin sebagai Ketua Umum dan Muhammad Daud sebagai Sekjen, sementara Muhammad Nazar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPP, saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP.